dan pimpinku. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, biarlah seperti pujian ini, Engkau membuka mata hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak yang berlalu. Dan biarlah firman itu tumbuh di dalam hati kami dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji dan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu adalah shortcut ya, atau temanya itu jalan pintas. Saudara kasih dalam Tuhan, sudah pernah nggak kalau waktu di dalam antrian, tiba-tiba di antrian kedua ternyata kayaknya sudah lebih pendek, lalu kita pindah antrian. Pernah nggak begitu? Seringkali kita pasti memilih jalan yang cepat untuk antrian gitu ya. Dan kita memilih jalan yang lebih cepat, kita mencari jalan pintas untuk cepat-cepat. Tapi terkadang kita ketika sudah sampai di situ, entah kenapa di antrian kita itu malah kadang lebih lama dibanding yang waktu kita pertama tadi di situ. Kita nunggu lama-lama, tiba-tiba kasirnya entah komputernya error lah gitu. Mau balik ke belakang lagi, udah malu juga gitu ya dengan antrian pertama. Nah saudara, kita mudah sekali tertarik dengan yang namanya jalan pintas. Yang kita anggap dapat membawa kita lebih cepat kepada tujuan kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ada bahaya-bahaya dari jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Dan memang di dalam kehidupan di dunia ini ada banyak tawaran-tawaran jalan pintas yang menggiurkan kita. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya supaya sampai kepada tujuan dengan cepat. Dan tentu kita memiliki banyak tujuan sehari-hari, kita pergi kemana, kita pergi ke satu tempat, itu merupakan juga satu tujuan. Atau banyak hal terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam studi. Dan kita banyak ditawarkan dengan jalan-jalan pintas yang seakan-akan akan memudahkan kita. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mewaspadai terkait dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 16 bahwa di sini kita akan belajar bagaimana Sarai itu mengambil jalan pintas dan mengabaikan tentang kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia menuju kepada satu permasalahan baru. Dan kita juga akan belajar bahwa ternyata ada hal lain yang lebih penting sebenarnya daripada tujuan-tujuan saja. Dan kita akan belajar kira-kira apa itu. Mari kita sama-sama belajar dan membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ya. Saya mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Sini tidak terlalu kelihatan, Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam Alkitab masing-masing. Kita akan membaca silih berganti, saya akan membacakan ayat yang pertama, kita akan silih berganti sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16, kita akan membaca silih berganti dengan di bawah tema, yaitu Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Ayat yang pertama, Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Silakan. Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun.
Ayat keempat. Kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku kepadamu, ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan berkata, Hagar dekat air di jalan ke Syur, sebuah mata air di padang gurun. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Ayat 10. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roi, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku? Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Demikianlah jauh firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh membahas tentang perikop yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu masih ingat nggak apa janji Allah kepada Abram dan Sarai? Masih ingat nggak janji Allah kepada Abram dan Sarai? Bahwa Abram akan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan termasyur dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sini juga dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-15 bahwa keturunannya itu akan banyak, akan memenuhi bumi. Bahkan jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang di bundaran Lipo, bukan ya? Bintang di langit. Banyak sekali. Dan ini menjadi sebuah janji yang selalu dipegang Sarai, sehingga ia mungkin khawatir pada masa tuanya, bagaimana ini bisa tergenapi. Sehingga ia berpikir, bagaimana caranya aku dapat membantu Tuhan ya, untuk dapat mencapai masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Sehingga di sini Sarai mengambil jalan pintas yang harusnya ditanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Di sini jalan pintasnya itu adalah akhirnya ia memberikan Hagar kepada Abram sehingga Abram mempunyai keturunan. Ia berpikir dengan cara ini maka tujuan atau hal yang telah dijanjikan Tuhan itu akan tercapai. Dan dia berpikir bahwa inilah jawaban dan inilah cara untuk mencapai janji Tuhan itu. Dia mengambil jalan pintas memberikan Sarai kepada Abram. Memberikan Hagar kepada Abram. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ketika Sarai memberikan Hagar kepada Abram, secara logika Sarai itu punya alasan yang mumpuni sebenarnya untuk menyerahkan Hagar kepada Abram.
Ia mempunyai alasan yang masuk akal sebenarnya untuk menyerahkan Hagar kepada Abraham. Dan memang secara budaya pada waktu itu sering terjadi pada waktu itu. Dan karena ia berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan waktu kapan ia dapat mempunyai anak itu. Dan sementara ketika ia dijanjikan oleh Tuhan sebuah janji itu pada waktu itu, Abram berumur 75 tahun. Dan ia beda 10 tahun dengan Sarai. Jadi Sarai mungkin 65 tahun. Sudah cukup tua. Dan setelah Sarai menyerahkan Hagar kepada Abram itu setelah 10 tahun ketika janji itu diberikan. Artinya ketika ia menyerahkan Hagar kepada Abram itu sudah berumur 75 tahun. Artinya dia sudah mulai tua gitu. Secara manusia, apalagi pikiran ibu-ibu ya. Berpikiran bagaimana ya nanti masa depan saya udah tua nih gitu. Bagaimana caranya saya melihat kalau misalnya Tuhan sudah berjanji, bagaimana saya akan melihat janji itu. Apalagi saya sudah umurnya begini. Kayak gitu. Saya teringat dengan mama saya ya. Padahal mama saya lumayan masih muda, tapi berpikirnya sudah sangat jauh gitu. Dia berpikir, apakah saya dapat melihat masa depan anak saya? Ya mungkin seperti inilah pada umumnya pemikiran seorang istri dengan usia yang tidak lagi muda. Ingin melihat bagaimana masa depan yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan memang ketika Tuhan menjawab janjinya itu, dengan waktu yang memang cukup lama. Bahwa ketika Tuhan menjawab itu, bahkan sampai kepada Sarai itu mengandung, itu lamanya sampai 25 tahun. Artinya Sarai sudah berumur berapa? 90 tahun. Secara logika memang di sini kalau kita melihat secara usia, ia menyadari bahwa dirinya sudah tua gitu. Dan secara biologis bahwa untuk mempunyai anak di usia seperti itu sudah tidak mungkin. Apalagi di sini dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Jadi dia punya alasan yang kuat untuk menyerahkan Hagar kepada Abram supaya janji yang diberikan Tuhan itu dapat tergenapi. Supaya Abram itu mendapatkan keturunan sekalipun mungkin hatinya terluka menyerahkan orang lain kepada suaminya. Dan di sini juga ya uniknya ya, Abram itu mau-mau saja gitu ya. Ya pasti mau-mau saja mungkin ya pemikirannya. Dan memang salahnya juga, Sarai dan Abram ini tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dan memang dikatakan di sini Sarai tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Ia mengambil jalan pintas dengan caranya sendiri dan berharap dengan caranya tujuan Tuhan itu akan tercapai. Dengan cara menyerahkan Hagar kepada Abraham, mereka akan mendapatkan keturunan, janji Tuhan itu dapat tergenapi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ternyata apa yang diambil jalan pintasnya itu beresiko bahkan berakibat lebih fatal. Bukannya jauh lebih baik tapi jauh lebih fatal. Fatalnya apa? Hubungannya dengan Hagar, Sarai dengan Hagar artinya akhirnya berantakan. Hagar memandang rendah nyonyanya. Sarai tidak senang, sakit hati, ngadu kepada Abram, menyalahkan Abram. Akhirnya Hagar dibuang. Jadi keluarga pecah. Gara-gara keputusan yang salah. Gara-gara jalan pintas yang salah. Bahkan tidak hanya itu, sampai kepada keturunan-keturunannya, Ishak, bahkan Ismail juga, kalau kita lihat ya runtutan ceritanya, mereka juga berantem gitu. Menjadi kedua suku yang saling berantem. Hanya karena ingin mencapai sebuah tujuan, mengambil jalan pintas, mendapatkan akibat dari jalan pintas itu. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya cara Tuhan berbeda di dalam bagian ini. Bahkan penuh mujizat yang mungkin tidak sabar ditunggu oleh Sarai di sini.
Tidak sabar menunggu apa yang menjadi jawaban Tuhan atas janji-janji yang diberikannya kepadanya. Mungkin dia percaya bahwa Tuhan memang berjanji akan menggenapi janji itu. Tapi bagaimana? Kondisi saya seperti ini. Bagaimana? Tuhan juga tidak memberikan jawaban, tidak memberikan waktu. Secara logika memang masuk akal. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Bahkan sebenarnya kalau kita baca ya di ayat yang di Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima itu jelas dikatakan itu dari anak kandung mereka, Abram dan Sarai. Jelas dikatakan. Artinya memang sudah ada janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan mempunyai keturunan dari anak kandung mereka, bukan adopsi. Tetapi Sarai tidak sabar menantikan jawaban Tuhan itu seperti apa. Padahal Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya. Bahwa sekalipun Sarai sudah tua, ia tetap bisa mengandung dari rahimnya sendiri. Dan itu adalah sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Yang tidak pernah dipikirkan oleh Sarai. Saudara, mungkin kalau kita melihat dalam bagian ini, Tuhan mau sebenarnya Sarai itu untuk menunggu. Seberapa sabar sih Sarai ini sebenarnya? Mungkin Tuhan ingin menguji seberapa beriman Sarai ini kepada Tuhan. Dengan janji-janji yang sudah diberikan kepada dia. Tetapi di sini karena sebuah tujuan yang besar, karena ketidaksabaran dari Sarai akhirnya dan juga tidak bertanya kepada Tuhan, ia justru mengambil jalan pintas. Karena ketidaksabaran. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali juga begitu ya. Karena kita rasanya tidak sabar. Dan karena kita rasanya kepengen. Dan kepepet. Bahkan mungkin secara logika gitu ya. Akhirnya kita memikirkan bagaimana jalan pintas. Karena kondisi ekonomi misalnya gitu ya. Atau karena terpikat bagaimana kepengen kaya. Cara kaya dalam 1 jam. Kita searching di Google. Bisa nggak ya? Tapi beneran loh, saya tadi cek ya. Cara menjadi kaya dalam 1 jam. Ada loh di Google loh. Bukan saya mau cari kaya gitu, tapi mau persiapkan ini saya. Kira-kira ada nggak ya cara-cara yang seperti ini? Memang banyak saudara. Dunia banyak menawarkan tentang jalan pintas di dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi membuat kita akhirnya berpikir, ya juga bagaimana ya caranya kalau misalnya ada jalan yang mudah, bagaimana ya ngapain cari jalan yang susah gitu ya. Tapi kita ternyata seringkali tidak menyadari bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang ditawarkan oleh dunia ketika kita melalui jalan pintas itu. Kita pengen kurus tanpa olahraga gitu ya. Kita pasti memikirkan gimana ya caranya gitu ya. Kita pengen pintar tanpa belajar, pengen nilai 100 tanpa belajar. Itu banyak loh di sekolah minggu saya bingung juga gitu. Pengen ini naik kelas, pengen punya nilai bagus nggak? Pengen. Tapi nggak pengen ke sekolah. Itu agak bingung juga saya. Bahkan pergumulan anak sekarang tuh tentang sekolah loh paling banyak memang. Sangat sulit untuk belajar, banyak distraksi, tapi pengen sukses, pengen punya cita-cita yang bagus. Dan kira-kira jalan pintas itu kira-kira bisa berhasil nggak ya? Mungkin bisa berhasil, saudara. Kemungkinan bisa berhasil, bisa. Tetapi potensi untuk gagal itu juga jauh lebih banyak. Bahkan bisa mencapai sebuah kehancuran. Seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abram. Sarai akhirnya punya keturunan nggak dengan dari Hagar? Iya, punya. Punya anak, namanya Ismail. Tapi membuat akhirnya kondisi kehidupan keluarga mereka akhirnya berantakan. Istri satu dengan istri dua berantem gitu.
Anak istri satu dengan anak istri juga berantem. Sarai dengan Abramnya juga berantem. Nggak kelar-kelar. Hanya karena jalan pintas itu. Yang mungkin dianggap dia baik. Yang mungkin dianggap dia cepat, tapi akhirnya menghancurkan dia. Dan memang ada banyak juga contoh dalam kehidupan realita ya. Ketika orang mengambil jalan pintas. Ya banyak sih. Ya, teman-teman juga, teman-teman saya gitu ya. Diam-diam tanpa kabar, pas ada kabar minjam 100 gitu. Ada banyak. Ya itu realitas yang sering banyak ditemui. Ya banyak alasan kenapa dia minjam, sekali mungkin 100, 200, tapi berkali-kali ternyata ya. Dan ternyata tidak hanya kita yang dihubungi gitu. Ada banyak orang dihubungi sama dia, minjam duit. Alasannya mungkin keperluan keluarga, ada yang sakit. Dan itu terjadi tidak hanya sekali, dan tidak hanya terjadi satu orang, tapi beberapa orang. Dan polanya juga sama gitu. Akhirnya ditelusuri, yaitu terlilit hutang karena pinjol. Jalan pintas yang menawarkan dapat uang cepat, tapi akhirnya terlilit hutang. Itu merupakan satu ironis. Pengen bahagia tapi akhirnya menderita. Karena jalan pintas yang diambil ternyata salah. Karena jalan pintas yang diambil ternyata beresiko. Di sini kalau kita melihat memang di Sarai ketika mengambil jalan pintas, ia mendapatkan keturunan dari Hagar. Tetapi membuat akhirnya keluarga mereka berantakan. Saudara, secara logika, Sarai punya alasan yang masuk akal di dalam bagian ini untuk dapat menyerahkan Hagar kepada Abram, tetapi berujung kegagalan. Apalagi kalau kita melihat ya, yang diambil oleh Hagar ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Ia memilih jalannya sendiri dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Saudara, mari hari ini kita belajar ya, bahwa jangan karena sebuah tujuan atau pencapaian kita mengabaikan kehendak Tuhan. Saudara mengandalkan Tuhan nggak di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengambil keputusan, kita berdoa sama Tuhan nggak? Kita bertanya nggak sama Tuhan? Tuhan mau saya seperti apa? Tuhan mau saya lakuin apa di dalam perjalanan hidup ini? Kita bertanya nggak sama Tuhan? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita bertanya nggak sama Tuhan? Tuhan, apa sih jalan yang Tuhan sediakan untuk saya tempuh? Pernah nggak bertanya seperti itu? Oh, saya sudah bertanya, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak kasih jawaban sama kita. Gimana? Seringkali begitu juga kan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau begini, kira-kira gimana caranya? Terus nggak ada juga jawaban dari Tuhan. Nggak ada juga tanda-tanda dari Tuhan. Terus bagaimana? Bagaimana ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, sudah tanya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab juga? Perlu kita ingat bahwa ketika tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada jawaban yang jelas daripada Tuhan, kita harus pastikan dulu langkah yang kita ambil itu benar. Langkah yang kita ambil itu tidak melanggar firman Tuhan. Itu satu prinsip yang harus kita pegang. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, kita bertanya sama Tuhan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika kita ingin melangkah dengan cara kita, pastikan langkah kita sesuai dan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari kisahnya Sarai ini ya, Sarai mengambil jalan pintas daripada melihat bagaimana prosesnya Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dan memang kalau kita lihat di sini, proses yang diberikan Tuhan kepada Sarai itu memang berbeda. Proses yang diberikan Allah kepada Sarai itu memang berbeda.
Allah ingin melihat bagaimana proses iman Sarai itu, bagaimana kesabaran Abram dan Sarai dalam bagian ini. Dan memang prosesnya di sini kerasa tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Dan butuh waktu yang sangat lama untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Untuk mencapai sebuah mimpi yang Tuhan telah berikan kepada dia. Ya secara logika masuk akal gitu. Tapi memang begitulah realita kehidupan kita, saudara. Pasti selalu ada proses yang harus kita lewati. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses dalam kehidupan kita. Kalau kita menjalani studi kita tidak ada yang butuh 1 tahun cuma baru kita selesai. Enggak, memang butuh waktu gitu. Ada proses yang harus kita lewati untuk meniti karir, di dalam pekerjaan, membuka usaha. Tidak ada yang instan. Bagi yang studi juga begitu. Harus menjalani praktek, resiprokal, dipindahin sana sini. Ya memang begitu prosesnya. Ketika kita membangun relasi dengan mencari pasangan misalnya, memang begitu prosesnya. Ada proses yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Pengen finansial kita bagus, ada proses bekerja gitu. Jangan cuma lihat HP dan cuma cari tahu gimana caranya kaya dalam 1 jam, nggak bisa gitu. Memang harus kerja, ada prosesnya gitu yang harus kita lewati. Bahkan ada proses yang jauh lebih rumit. Sudah ikuti prosesnya dengan baik, tapi tetap mengalami kebuntuan. Sering begitu nggak? Sering. Bahkan mungkin kita dapati dalam kehidupan kita. Sudah ikuti prosesnya dengan baik, hidup dengan benar, bahkan ikuti prosesnya dengan baik gitu ya. Bahkan kita sudah bertanya dengan hamba Tuhan, prosesnya benar nggak nih? Benar gitu. Tapi tetap mengalami kebuntuan gitu ya. Mungkin sudah bertahun-tahun mendambakan seorang anak gitu. Tapi kok Tuhan belum kasih ya. Ada proses yang memang seperti itu juga. Sudah usaha begitu keras, bertahun-tahun, tapi tidak ada kemajuan apa-apa. Pemasukan begitu-begitu aja. Ada proses yang bahkan jauh lebih rumit. Kita sudah lamar sana, lamar sini. Bukan orang ya, maksudnya pekerjaan. Nggak diterima juga. Ada proses yang juga lebih susah daripada itu. Kita sudah berdoa sama Tuhan, jungkir balik, tanya hamba Tuhan, kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat saya. Tapi tidak ada jawabannya yang pasti. Artinya, di dalam kehidupan memang ada proses yang tidak mudah, saudara. Bahkan membutuhkan banyak sekali pengorbanan, banyak sekali air mata, bahkan membutuhkan lutut untuk berdoa. Tetapi dari setiap proses itu, akhirnya kita mendapatkan satu pengalaman. Kita belajar sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Dari setiap proses-proses itulah kita mendapatkannya. Dan kita belajar apa artinya sebuah perjuangan, apa artinya sebuah kesabaran. Dan kita juga belajar apa artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam proses yang memang harus kita jalani, di dalam proses bahkan yang tidak mudah sekalipun. Dari sinilah kita dapat satu pembelajaran yang berharga. Dari proses-proses itulah, proses yang tidak mudah itu, proses yang butuh perjuangan itu, proses yang membutuhkan keringat, daya juang, kesabaran, gitu ya. Tapi begitulah yang memang harus kita jalani. Tapi Tuhan pengen mungkin kita menghargai sebuah proses. Apalagi proses yang dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena proses yang benar. Karena proses yang benar itu akan membawa kita menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Proses yang benar itu akan membawa kita kepada menjadi pribadi yang matang dan dewasa.
Seperti ketika kita membuat roti ya, itu perlu diadon dengan benar gitu. Bahannya harus tepat, caranya juga harus tepat. Masaknya juga perlu tepat, waktunya juga tepat gitu. Ada proses yang harus dilewati. Ada tenaga yang harus dikeluarkan. Kalau prosesnya bagus, benar, dan tepat, ya hasilnya juga bagus gitu. Dan seperti sebuah kepompong gitu ya. Kelihatannya kita udah nggak sabar nih lihat misalnya ada kepompong. Kita udah nggak sabar lihat kupu-kupunya ini terbang. Kapan ini terbang gitu? Lalu kita merasa bahwa kita buka aja deh, kita usaha, kita bantu dia untuk keluarkan dari kepompongnya. Tidak melewati proses yang sebetulnya. Tidak melewati waktu yang seharusnya. Kira-kira kupu-kupunya tumbuhnya bagus nggak? Bisa jadi cacat. Karena kupu-kupu itu dia butuh waktu dari kepompongnya, bahkan ketika dia membuka sendiri itu merupakan proses yang harus dia lewati untuk menjadi kupu-kupu yang indah, untuk menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi. Tapi kalau kita bantu dia, kita sobek, mungkin dia akan terluka. Dan mungkin dia tidak akan bertumbuh menjadi kupu-kupu yang indah. Bisa jadi menjadi kupu-kupu yang cacat. Jadi hargailah proses, saudara. Apalagi proses yang dari Tuhan. Karena proses itu yang membawa kita kepada kedewasaan dan membuat kita matang. Tidak hanya matang atau dewasa di dalam pengalaman, tetapi juga iman. Apalagi ketika kita melewati proses yang begitu susah, butuh kesabaran, ya disitulah Tuhan mungkin membentuk kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak berproses? Kalau kita tidak berproses, maka kita akan mencapai sesuatu yang sia-sia. Mungkin nilai kita bagus, tapi kita nggak pernah belajar sama sekali. Mungkin karir kita naik dengan jalan pintas, tapi kita tidak tahu bagaimana melanjutkannya, tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ini sia-sia juga. Jadi harus ada proses yang harus kita lewati. Tapi ketika kita mencapai sebuah tujuan dengan melewati proses yang benar, sekalipun proses itu tidak mudah, sulit, bahkan tidak masuk akal, kita tidak hanya menikmati sebuah pencapaian-pencapaian, tetapi kita juga dapat menikmati sebuah keindahan dari proses itu. Apalagi kalau kita melewatinya dengan Tuhan. Kita akan melihat, bagaimana kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Yang menjadi refleksi kita mungkin kalau kita bertanya atau tidak pernah merasakan keindahan atau kebaikan Tuhan, bisa saja mungkin kita tidak pernah melewati proses bersama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah melewati kesulitan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melewati itu bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Harus lewati proses. Saudara, kalau kita melihat ya di tengah-tengah dunia ini ada banyak ya tawaran. Ini waktu saya tadi search ya. Cara menjadi kaya dalam 1 jam. Ini 1 jam bukan 1 malam ya. 1 malam atau 1 jam ya? 1 menit. 1 menit. Bukan 1 jam, 1 menit. Ada ternyata. Saudara, di tengah dunia penuh dosa ini memang banyak ya tawaran-tawaran bagi kita untuk orang percaya. Yang menggiurkan kita, yang menarik kita untuk ikut di dalamnya. Dengan cara instan kita akan begini, dengan cara seperti ini kita akan begini. Dengan mudah rasanya, kelihatannya mudah. Dunia menawarkan banyak pencapaian-pencapaian dengan jalan pintas yang tidak pasti. Tapi kalau kita peka, sebenarnya kita dapat melihat bahwa banyak jalan pintas itu punya resiko. Bahkan kebanyakan membawa orang kepada kehancuran.
Jadi kita perlu waspada, saudara. Tengah-tengah dunia ini banyak tawaran jalan pintas. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Tapi ada satu kabar baik juga, saudara. Di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, dengan banyak tawaran-tawaran jalan pintas yang tidak pasti. Ada satu pribadi yang memberikan jalan kepastian di tengah-tengah dunia ini. Siapa, saudara? Kristus Tuhan. Dia mati di kayu salib. Dia memberikan jaminan keselamatan, kepastian keselamatan buat kita. Nah, ini jangan sampai kita lupakan, saudara. Di tengah-tengah banyak ketidakpastian tengah-tengah dunia ini jangan sampai kita lupakan bahwa ada satu kepastian yang tidak akan pernah sia-sia, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Kristus di sini tidak hanya memberikan satu kepastian, tapi juga yang memberikan teladan di dalam sebuah proses, saudara. Kalau Tuhan Yesus ketika diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia, tapi dia tiba-tiba cari jalan pintas, kira-kira gimana ya? Apa yang terjadi ya? Kalau Tuhan misalnya berpikir, siapa yang berdosa, siapa yang repot ya? Kira-kira gimana ya? Kira-kira kalau Tuhan misalnya memilih untuk nggak usah lah, gitu. Siapa yang berdosa, siapa yang disiksa, siapa yang berdosa, siapa yang mati. Gitu. Kalau Tuhan ambil jalan pintas untuk udahlah, biarin aja gitu, kita mungkin nggak akan diselamatkan. Tapi di sini Tuhan mengambil sebuah proses. Bahkan proses itu proses sebuah ketaatan yang membawa dirinya kepada kependeritaan. Demi sebuah ketaatan kepada Bapa, demi sebuah ketaatan kepada Bapa. Supaya apa? Supaya kita, orang yang percaya itu diselamatkan. Ada teladan yang Tuhan berikan buat kita untuk melewati proses yang benar, proses dalam sebuah ketaatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita melihat ya, bahwa tidak ada yang memang yang instan di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu hati-hati dengan jalan-jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia. Dan kiranya kita juga dapat belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan untuk sebuah pencapaian, untuk sebuah satu tujuan. Kita bertanya kepada Tuhan. Jangan mudah tergiur dengan jalan pintas yang tidak pasti, apalagi kalau harus melanggar kebenaran. Tapi hargailah sebuah proses dan nikmatilah sebuah proses yang seharusnya harus kita lewati. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi tiap orang-orang yang siap, membentuk kita, menjadikan kita dewasa dan bertumbuh. Tidak hanya sebuah pengalaman, tetapi iman yang terus bergantung kepada Dia. Di setiap proses yang mungkin mudah, tapi kalau baru bicara proses pasti susah gitu. Maka bergantunglah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita tengah-tengah dunia ini. Bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keteladanan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melewati setiap proses tengah-tengah hidup ini ya Tuhan. Yang mungkin ketika kami menjalaninya tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Tapi biarlah kami juga belajar untuk menghargai setiap proses yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk bergantung kepada Tuhan dalam setiap proses yang tidak mudah itu ya Tuhan. Ajar kami melihat janji-janji Tuhan. Ajar kami memandang kepada Tuhan yang juga telah memberikan kepastian keselamatan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.